Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Awalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal ekspektasi hiportasi dominan rangkap 12:3:1. Nah, sebelum kita masuk ke soalnya, ada sedikit penjelasan nih guys. Yaitu epistasi merupakan fenomena genetik di mana satu gen mempengaruhi ekspresi gen lain. Nah, dalam kasus epistasi, hiportasi dominan rangkap dengan rasio 12:3:1, kita akan membahas interaksi antara dua gen yang berbeda. Nah, gen yang terlibat merupakan dua gen yang berbeda. Misalnya, A besar dan B besar merupakan gen dominan, sedangkan A besar dan A kecil merupakan gen resesif. Nah, interaksi gen yaitu gen A dominan terhadap gen B, sehingga ekspresi gen B hanya terlihat jika gen A besar menjadi A kecil A kecil. Nah, rasio fenotip 12:3:1 yang berarti 12 bagian memiliki fenotip dominan A besar, di mana A besar dan B besar dan A besar B kecil B kecil. Nah, 3 bagian memiliki fenotip resesif A kecil dan B besar, sedangkan 1 bagian memiliki fenotip resesif A kecil dan B kecil B kecil. Nah, untuk lebih mempermudah lagi, mari kita simak video tentang pembahasan soal berikut. Baik guys, di sini sudah ada contoh soal epistasi hiportasi dominan rangkap rasio perbandingan 12:3:1. Di mana bunyi soalnya, persilangan kacang koro dilakukan antara dua individu heterozigot untuk dua gen, yaitu gen H dan gen K. Di sini gen H besar dan gen K besar. Nah, gen H besar dominan menyebabkan warna hitam dan bersifat epistasi terhadap gen K. Gen K besar dominan menyebabkan warna kuning, tetapi hanya terekspresi jika gen H besar bersifat homozigot resesif menjadi H kecil. Nah, artinya gen K ini akan muncul apabila gen H menjadi H kecil dan H kecil atau homozigot resesif. Nah, jika kedua gen resesif atau H kecil dan K kecil, maka muncul warna putih dengan persilangan H besar H kecil, K besar K kecil dikawin silangkan dengan H besar H kecil, K besar K kecil, atau dikawin silangkan dengan sesamanya. Nah, hitung perhitungan fenotip F2 dan jelaskan menggunakan papan catur. Nah, karena di dalam soal ini ditanyakan fenotip F2 dan di sini sudah tertera perkawinan antara H besar H kecil, K besar K kecil dengan sesamanya, maka untuk penyelesaiannya kita cukup tulis penyelesaiannya. Nah, diketahui di sini kita masukkan P parental atau P2. Kenapa kita kemudian memasukkan P2? Karena di sini sudah ada persilangannya. Kita tinggal menulis H besar, H kecil, K besar dan K kecil. Kemudian di gametnya kita akan menyilangkan sama seperti di soal ini, yaitu kita menulis H besar, H kecil, K besar dan K kecil dengan dikawin silangkan antara sesamanya, yaitu H besar, H kecil, K besar dan K kecil. Kemudian kita melakukan perkawinan silang. Nah, perkawinan silang itu seperti apa? Kita mulai dari H besar dan K besar, maka kita tulis di bawahnya H besar dan K besar dan H besar dengan K kecil, H besar dengan K kecil, kemudian H kecil dengan K besar, H kecil dengan K besar, dan H kecil dengan K kecil, H kecil dengan K kecil. Nah, untuk K kecilnya diberikan seperti huruf P, tapi ini untuk melambangkan dia adalah baik. Jadi di sini sudah ada
tabel papan catur yang kita akan menghitung untuk filia atau F2 keturunan kedua. Nah, cara membuat tabelnya simpel saja ya guys. Kita tinggal menggaris 5 kolom ke samping dan 5 kolom ke bawah. Kemudian kolom atas ditulis dengan gamet, yaitu jantan dan betina. Nah, kemudian bagaimana cara mengisi kita di dalam kolom papan catur? Nah, di sini sudah ada hasil perkawinan silangnya. Tinggal kita tulis di sini terlebih dahulu H besar, K besar. Kita tulis di bagian sininya H besar dan K kecil. Kemudian H kecil, K besar, H kecil dan K kecil. Nah, karena dia sama, maka sebaliknya yang ini kita akan menulis ke bawah, yaitu H besar dengan K besar, H besar dengan K kecil, H kecil dengan K besar, dan H kecil dengan K kecil. Nah, untuk melakukan perkawinan silangnya, kita silangkan dulu antara kotak yang ini dengan kotak yang ini. Kita dulukan H besar karena dia lebih dominan terhadap K besar. Baru kita nulis K besar. Kemudian kita menulis H besar, K besar, dan K kecil. Nah, ini K kecil. Kemudian H besar, H kecil. Karena H besar lebih dominan dari H kecil, maka kita lebih menulis H besar, K besar, dan K besar. Kemudian H besar kita kawinkan dengan H kecil, dan K besar kita kawinkan dengan K kecil. Nah, kemudian dikawin silangkan juga seperti tadi, H besar dengan H kecil. Karena H besar lebih dominan dan H kecil resesif, maka yang kita tulis adalah apa yang dominan dulu baru resesif. Kemudian ada K besar dan K kecil. Karena K besar lebih dominan dan K kecil resesif, maka kita menulisnya K besar terlebih dahulu baru kemudian K kecil. Nah, begitupun dengan yang ini, H besar, H kecil, K kecil, K kecil. Ini H kecil, K besar, K kecil. Dan yang terakhir ini adalah H kecil, dan K kecil. Karena di sini ada resesif semua, maka yang kita tulis adalah H kecil, K kecil. Nah, setelah selesai semua, kita mengisi dengan papan catur. Selanjutnya kita menentukan dulu nih keterangan fenotipnya supaya kita lebih memahami untuk pengerjaan selanjutnya di dalam papan catur. Nah, kemudian kita tulis keterangan fenotip di mana ada hitam melambangkan H besar. Kita dalam kurung yaitu H besar, dan ada kuning dilambangkan dengan H kecil, dan K besar. Selanjutnya ada putih dengan H kecil, K kecil, K kecil. Nah, untuk memudahkan perhitungannya, di sini sudah tertera bahwa hitam merupakan H, kuning merupakan H kecil dengan K besar, putih merupakan H kecil dengan K kecil. Nah, karena hitam itu H besar, di sini sudah tertera, di sini ada H besar, K besar. Karena H besar lebih dominan lagi terhadap K, maka di sini disebut dengan hitam. Hitam kita lambangkan dengan H, jangan lupa kita kurungkan. Nah, begitu pun selanjutnya. Walaupun di sini ada K kecil, tetapi jika masih ada H besar yang lebih dominan, maka yang kita tulis adalah H besar. Ada H besar, H kecil, dan K besar. Kalau masih ada gen H besar, maka dia tetap hitam. Begitupun dengan yang ini hitam. Ini juga hitam. Oh iya, di sini ada kesalahan penulisan. Di sini seharusnya H besar, dan K besar baru K kecil. Di sini ada H
H melambangkan hitam, di sini ada H juga hitam, di sini ada. Karena ini adalah H besar H kecil, maka dengan K kecil, maka dia disebut dengan kuning. Maka di sini kita lambangkan kuning. Nah, kemudian di sini ada H besar H kecil, K kecil, maka di sini adalah hijau. Ini ada hijau. Nah, karena semua sudah terisi, selanjutnya kita menentukan rasio fenotip. Rasio fenotip yang kita pertulis adalah hitam berbanding kuning berbanding putih. Nah, di tabel ini yang melambangkan H merupakan hitam. Maka kita akan menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 yang hitam berbanding K-nya 3 berbanding P1. Nah, inilah hasil akhir dari soal epistasi, hiportasi, dominan rangkap, rasio perbandingan 12 banding 3 banding 1, yang menandakan bahwa ini merupakan penyimpangan dari hukum Mendel. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya guys. Nah, kalau belum ada yang udah mengerti, bisa menanyakan di kolom komentar. Oke guys, jadi itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next video.